Jumpa lagi Jaka TV, jumpa lagi di Tech News. Ya, MediaTek luncurkan Dimensity 9000, SoC pertama dengan pabrikasi 4 nanometer dari TSMC. Lalu ada daftar smartphone yang dipastikan bakal rilis di akhir tahun 2021 ini. Lalu ada TKDN Watch, daftar smartphone baru yang akan hadir di akhir tahun 2021 dan kemungkinan di awal 2022. Tentunya berdasarkan situs TKDN. MediaTek luncurkan Dimensity 9000, SoC pertama dengan pabrikasi 4 nanometer dari TSMC. Ya, MediaTek baru saja mengumumkan prosesor flagship terbarunya yaitu Dimensity 9000. SoC ini kabarnya akan siap untuk menantang SoC terbaru dari Qualcomm maupun Samsung yang juga akan segera hadir. Dimensity 9000 menjadi SoC pertama yang dibangun dengan proses pabrikasi 4 nanometer dari TSMC. Selain itu, SoC ini juga menggunakan arsitektur V9 terbaru dari ARM. Untuk konfigurasinya, SoC ini memiliki octa-core CPU dengan 1 core performance yaitu Cortex X2 atau X2, 3 core Cortex A710 2,85 GHz dan 4 core efisien yaitu Cortex A510 1,8 GHz. Selain itu di sektor GPU, SoC ini menggunakan 10 core ARM Mali G710 bersama dengan APU generasi kelima MediaTek dengan total 6 core untuk pemrosesan AI yang menurut perusahaan ini menawarkan kinerja dan efisiensi daya 4 kali lipat dibandingkan generasi terdahulu. Dimensity 9000 ini disebut sebagai SoC pertama di dunia yang memiliki dukungan RAM LPDDR5X dengan throughput hingga 7500 Mbps. Untuk dukungan kameranya, SoC ini menggunakan Imagic Gen 7 18-bit yang diklaim sebagai ISP pertama yang dapat mengambil gambar berukuran 320 megapiksel. Selain itu, ISP ini juga dapat memproses data sebesar 9 gigapiksel per detik. Dimensity 9000 tentunya sudah menggunakan konektivitas 5G. Sayangnya, modem ini memang hanya menawarkan dukungan 5G sub-6 bawaan tanpa dukungan millimeter wave. Sebentar, ini ada kemungkinan berarti Dimensity 9000 akan lebih terjangkau. Ya, untuk konektivitas lainnya, SoC ini menggunakan Wi-Fi 6E atau 6E dan juga Bluetooth versi 5.3 yang baru itu. Belum ada informasi smartphone apa yang akan hadir dengan SoC flagship terbaru dari MediaTek ini. Tapi hampir bisa dipastikan smartphone dengan Dimensity 9000 ini akan hadir di tahun 2022 mendatang. Kemungkinan besar di kuartal pertama tahun 2022. Ya, melihat kiprahnya Dimensity sebelumnya, sepertinya yang satu ini akan mantap ya. Terutama mengingat bahwa ini kan yang dirumorkan namanya harusnya Dimensity 2000, lalu berubah jadi Dimensity 9000. Yang gosipnya antutunya bisa 1 juta itu. Oke, sekarang kita beralih ke daftar smartphone yang sudah dipastikan akan rilis di akhir tahun ini, di bulan November dan Desember. Ya, sebentar lagi sudah masuk ke penghujung tahun 2021 dan sudah banyak smartphone yang dirilis sepanjang tahun nih. Tapi rupanya ini belum selesai, karena dalam waktu dekat masih ada beberapa smartphone yang sudah kami konfirmasikan akan meluncur di Indonesia. Yang pertama adalah Huawei Nova 9 ya. Spesifikasinya kalian bisa lihat di sini. Yang menarik di sini adalah dia menggunakan chipset Snapdragon 778 di sini ya. Untuk RAM dan storage-nya 8256 dan dia sudah menggunakan layar OLED. Tentunya NFC ada di sini. Nah, seharusnya yang satu ini juga datang dengan Harmony OS ya. Menarik, Harmony OS pertama di Indonesia mungkin untuk smartphone. Lalu kemudian seharusnya ada Realme 8i ya. Untuk spesifikasinya secara global itu adalah layar 6,6 inci dengan Helio G96. Kamera belakangnya sudah pakai sensor yang 50 megapiksel yang kekinian itu dengan baterai 5000 mAh. Lalu masih dari Realme juga ada Realme C25Y. Ini sudah dikonfirmasi ya. Layarnya 6,5 inci dengan SoC-nya Uni SoC T610. Kamera belakangnya 50 megapiksel dan baterainya lagi-lagi 5000 mAh. Kita nantikan ya kehadirannya ya. Lalu kemudian ada juga Vivo V23e. Ini juga sudah dikonfirmasi. Layarnya AMOLED 6,44 inci Full HD Plus. SoC-nya lagi-lagi Helio G96. Ada banyak G96 akhir tahun ini ya. RAM dan storage-nya 8128, kemudian kamera selfie-nya 50 megapiksel karena ini yang versi 4G ya. Sementara itu chargernya sudah 44 watt. Nah, jadi itu adalah jajaran smartphone yang sudah dipastikan akan hadir di Indonesia.
Nah, beralih ke TKDN Watch. Di sini kami memantau apa saja yang tampil di situs TKDN ya. Tentunya ini di luar yang sudah berhasil kami konfirmasikan kehadirannya Indonesia, tapi sudah pasti datang. Oke. Nah, yang pertama ada tertulis di situ Xiaomi dalam kurung Mi 2112119SG. Ini terdaftar tanggal 18 November 2021 ya. Spekulasi sementara ini adalah Xiaomi ya, Redmi 10 2022, tapi ini benar-benar spekulasi ya. Karena kan katanya Xiaomi akan menghadirkan kembali smartphone lamanya dengan konfigurasi baru. Nah, kita lihat apakah benar ini adalah Redmi 10 2022 seperti yang digadang-gadang oleh netizen sekarang ini. Kemudian ada Realme RMX 3286 yang sudah terdaftar di TKDN tanggal 11 November 2021. Kami belum memiliki perkiraan ini model apa. Kemudian ada Samsung SMA032F yang satu ini terdaftar di situs TKDN tanggal 3 November 2021. Perkiraannya ini adalah Galaxy A03 ya. Ini berdasarkan situs Samsung India dan Samsung di Rusia. Wah, berarti ada lagi smartphone entry level ya yang hadir di akhir tahun ini dari Samsung. Mari kita perhatikan nanti harganya berapa nih entry-nya nih. Kemudian ada Samsung SMG 990E. Ini terdaftar di 11 November 2021. Perkiraan kami ini adalah Samsung Galaxy S21 FE. Nah, mengenai S21 FE ini ya, rumornya bahwa yang satu ini kabarnya akan diluncurkan di CES 2022 di Las Vegas pada bulan Januari. Dan seharusnya biasanya nih Samsung kalau sudah launching internasional dia akan langsung mengumumkan kehadiran smartphone ini di Indonesia. Jadi siap-siap, kemungkinan besar ini bulan Januari ya. Nah, spekulasi sementara menyatakan bahwa layarnya adalah AMOLED 6,4 inci Full HD plus 120Hz dengan menggunakan Exynos 2100 atau mungkin Snapdragon 888 ya, tergantung regionnya. Untuk RAM katanya bisa mencapai 12 GB dengan storage 256 GB. Kamera belakang 64 megapiksel dengan ultra wide, dan digadang-gadang bahwa kemungkinan dia tidak memiliki kamera tele. Kita belum tahu apakah itu benar atau tidak ya. Untuk kamera selfie katanya akan jadi 32 megapiksel, sementara baterainya kemungkinan di 4500 mAh. Selain yang sudah kami sebutkan tadi, kemungkinan besar juga Infinix akan menghadirkan masih ada beberapa smartphone lagi seperti yang sudah pernah disebutkan sebelumnya. Nah, sebagai catatan ya, untuk yang sudah disertifikasi di situs TKDN ini belum bisa kami konfirmasi akan meluncur di akhir tahun ini. Jadi mungkin aja ada yang di tahun depan juga ya. Kemungkinan masih akan ada beberapa smartphone lain juga bisa jadi ya yang akan hadir di akhir tahun ini atau awal tahun depan yang belum terkonfirmasi di daftar TKDN. Jadi kita tunggu aja apakah masih akan ada yang tampil lagi akhir tahun ini. Sepertinya banjir smartphone kita akhir tahun ini ya. Oke, sampai di sini dulu Tech News kali ini. Sampai jumpa lagi di Tech News selanjutnya. Saya Dirvan, Jaga TV.